kediaman Prabowo. Untuk apa? Wawancara. Oh ya. Putra asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Sulsel, menjadi salah calon wakil menteri oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Namanya, Zulfikar Ahmad Tawala. Ayah Zulfikar, Ahmad Tawala, 70, saat ditemui di kediamannya di Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Sulsel, Jumat, 18 Oktober 2024, menceritakan perjalanan karir putranya. Saya ke Hasanuddin. Iya. Mendaftar. Ada saya punya anak ini. Sekolah negeri. Tiba penerimaan siswa baru, biar memang ini agak-agak di situ sekolahnya. Iya. Apa ini ya? Sekolah. Jadi, di sini mau ke sekolah. Bayaran bunga. Ini sekolah nih. Jadi sementara dia sekolah, saya kasih target hafalan Quran. Iya. Kau tamat sanawiyah, hafal sekian. Iya. Kau tamat aliyah, 1 juz, 1 Quran, 30 juz. Nah, kemudian tamat sanawiyah, hafalannya tidak karuan. Saya mulai berpikir, bagusnya nih kalau pikir keluar, pindah ke SMA Muhammadiyah. Iya. Supaya sekali lebih dia urus Muhammadiyah deh. Jadi kau kadang pikir, kau pindah sekolah nah? Kemana ya? Ke SMA Muhammadiyah. Oh, berarti lulus di pondok pesantren Sanawiyah, Sanawiyah baru langsung ke Muhammadiyah lagi. Muhammadiyah. Oh. aliyahnya ke Muhammadiyah itu SMA. Iya. Untuk apa ya? Kau sekolah di SMA Muhammadiyah dan urus Muhammadiyah. Itu saja. Oh ya. Jadi jam 10 malam saya jemput. Pagi saya bawa ke SMA. Terima ini sebagai siswa. Nah, ternyata berprestasi jadi ketua kelas. Pemilihan OSIS, dia terpilih sebagai ketua OSIS. Dia kelas 3 waktu itu, musyawarah cabang, Ikatan Pelajar Muhammadiyah Limbung, Iya. dia terpilih. Lalu musda pimpinan daerah, Iya. pimpinan daerah, dia terpilih ketua Unismu kuliah. Semester 2 ada muswil, Iya. ikut di muswil, terpilih sebagai sekretaris. Mulai terganggu kuliahnya karena Aktivitas organisasi. Iya. aktivitas organisasi. Tapi sempat dia jadi pimpinan wilayah di sini Di provinsi. provinsi. Oh. Sempat jadi pimpinan wilayah di provinsi. Nah, diadakan muktamar waktu itu di Jakarta. Saya lupa tahunnya tahun berapa. Muktamar. Dia ikut. Setelah ikut muktamar, ternyata dia terpilih sebagai sekretaris Sekretaris Jenderal Pemuda Muhammadiyah. IPM. Oh, IPM. IPM. Muktamar berikutnya dia terpilih sebagai ketua. Ketua jadi pimpinan pusat IPM. IPM. Ya. Mulailah dia berkembang. Situ. Bergaullah Pikar ini dengan tokoh di Jakarta. Terus Sampai diambil jadi sopir seorang kapidus. Ya. Jalan dia sebagai sopir dipakai oleh orang DPR pusat iya. sebagai staf ahli. Sebagai staf ahli. Semuanya. Iya. Maju.
Kongres Pemuda Muhammadiyah, dia masuk terpilih sebagai ketua Pemuda Muhammadiyah. Jadi makin luas anunya, perhubungannya, baik dari segi Pak Menteri, baik dari segi Panglima, Polri, bahkan sampai kepada Jokowi, Presiden. Akrablah dengan Prabowo dan Gibran waktu itu. Nah, dalam perjalanan apa namanya? Prabowo masuk calon, Gibran masuk calon. Ya, tidak tahulah dia sebagai apa, saya tidak tahu. Sampai terpilih jadi presiden, Prabowo Gibran. Sepekan yang lalu saya ditelepon. Ada apa nak? Saya terima telepon dari Pak Teti, Mayor Teti, atas perintah presiden. Apa isinya? Saya disuruh merapat ke sana, ada yang mau dibicarakan. Ya mudah-mudahan hasilnya baik. Begitu. Sudahlah, 11:30 malam saya sudah tidur, saya ditelepon. Ayah, insyaallah bakal jadi wakil menteri anak ini. Saya diposisikan sebagai wakil ketua Menteri Pemberdayaan Perlindungan Hukum Imigrasi. Bagus itu nak. Nah, sudah. Jadi sudah sampai di telinga saya bahwa calon wakil menteri. Perkembangan berikutnya sudah heboh, sudah banyak pemberitaan sampai pemanggilan terakhir. Yang banyak fotonya itu. Karena saya menuju kediaman Prabowo. Untuk apa? Wawancara. Oh ya, mudah-mudahan lancar wawancaranya. Dan ternyata memang cuma 2 yang diwawancarai. Dia dengan Anies Mata. Jadi agak lama dia baru keluar. Sudah pada pulang orang, dia masih tinggal bersama Anies Mata. Setelah kemarin pembekalan kemarin untuk tanggal ini hari Senin. Ya, jaga kesehatan tak, siap ke Jakarta. Saya punya tradisi dengan anak-anak saya, kan masih gabung. Kamu jangan jadi penakut, harus jadi orang pemberani. Hadapi hidupmu ini dengan satu pegangan, takdirmu tidak akan jatuh kemana-mana. Mesti kalau ditimpakan kepadamu baiknya, kamu dapat baiknya. Kalau ditimpakan kepadamu buruknya, pasti kau dapat buruknya. Itu saya ulang. Kalau pesan tak ini Haji terhadap anak yang diamanahkan jadi calon wakil ini. Saya katakan sama dia pertama, tumbuh berkembang sampai badanmu begitu, itu uang hati, uang ceramah itu. Karena kita saya mau balik. Dari situ saya kasih makan kamu, bukan uang yang lain. Jaga ini kebersihan harta. Itu yang pertama. Apa yang kau peroleh ada haknya orang. Jangan lupa itu, ada haknya orang. Jangan lupa kau kasih dia. Yang ketiga, jangan coba-coba ambil yang bukan haknya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.